Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah Elektronika 3 yang diampu oleh Dr. Andes Wisnu Jatmiko, MT. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Siti Nuraini dengan NIM 151-361-9060 dan ada Yusri Alfia dengan NIM 151-361-9068. Untuk materinya yang pertama akan dibahas oleh Yusri Alfia terlebih dahulu. Pada proyek kami membawakan alat instrumentasi medis elektroensefalograf atau EEG. Next. Ya, untuk pendahuluan, sinyal biolistrik yang dikeluarkan oleh otak dapat digunakan untuk mengetahui kelainan pada otak. Frekuensi sinyal yang ditangkap dibangkitkan oleh adanya aktivitas mental sub. Namun, besarnya sinyal yang ditangkap sangatlah kecil sekali dan rentan terhadap noise. Oleh karena itu, perlu didesain instrumen elektroensefalograf atau EEG dengan memberi penguatan yang cukup serta memperhitungkan noise-noise yang mengganggu. Next. Untuk permasalahannya yaitu dalam bidang kedokteran diperlukan peralatan yang canggih seperti elektroensefalograf ini sehingga dapat mempermudah pekerjaan dokter dikarenakan frekuensi sinyal yang ditangkap sangat kecil. Elektroensefalograf dapat merekam aktivitas listrik dari otak dengan menggunakan suatu alat medis yang dapat merekam aktivitas listrik di otak tanpa membuka tengkorak kepala. EEG mungkin juga bermanfaat untuk mendiagnosis atau mengobati gangguan seperti tumor otak, kerusakan otak akibat cedera kepala, disfungsi otak yang dapat memiliki berbagai penyebab atau ensefalopati, peradangan otak atau ensefalitis, trauma pada kepala, gangguan tidur. Selain itu, pemeriksaan EEG juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kematian otak pada seorang yang koma persisten. Pemeriksaan EEG berkelanjutan digunakan untuk membantu menemukan tingkat anestesi yang tepat untuk seseorang yang koma dan diinduksi secara medis. Next. Ya, ini adalah blok diagramnya. Dari elektroda 1 yaitu ke rangkaian proteksi, dari elektroda 2 ke rangkaian proteksi, lalu dari rangkaian proteksi ini ke instrumentasi op-amp, lalu ke rangkaian penguat AC, lalu ke phase filter tipe Butterworth, lalu ke notch filter, lalu ke rangkaian penguat akhir, lalu ke microcontroller ADC, lalu ke PC yang akan ditampilkan grafiknya. Lalu dari instrumentasi op-amp ini ke right leg driver sebagai umpan balik ke elektroda referensi. Next. Selanjutnya subsistem alat instrumentasi medis elektroensefalograf atau EEG. Subsistem yang pertama yaitu sensor elektroda, elektroensefalogram. Elektroda adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit, misal semikonduktor, elektrolit, atau vakum. Jenis elektroda yang digunakan untuk dunia medis adalah EEG. Fungsi sinyal EEG di kalangan kedokteran adalah untuk diagnosa penyakit yang berhubungan dengan kelainan otak dan kejiwaan. Sinyal EEG dapat mengidentifikasi kondisi mental dan pikiran, serta menangkap persepsi seseorang terhadap rangsangan luar. Penyadapan sinyal EEG dilakukan dengan mengambil selisih potensial antara dua elektroda yang berbeda tempat. Elektroda tersebut ditempelkan pada permukaan kulit kepala. Next. Subsistem yang kedua yaitu IC AD620. AD620 adalah IC op-amp yang spesifik untuk digunakan dalam aplikasi pembacaan sinyal EMG maupun EECG. Selain itu, pemakaiannya relatif jauh lebih mudah dibandingkan dengan memakai rangkaian op-amp lainnya. Dengan hanya menambahkan sebuah resistor untuk mengatur nilai penguatan op-amp tersebut, maka rangkaian digunakan dapat dibuat seminimalis mungkin. Ini adalah IC AD620. Next. Subsistem yang ketiga yaitu rangkaian proteksi. Desain rangkaian filter RF atau radiofrekuensi adalah susunan dari R dan C yang membentuk rangkaian low pass filter orde pertama. Untuk mencegah terjadinya error, maka nilai dari komponen R dan C di setiap elektroda haruslah sama. Untuk mengurangi terjadi ketidaksamaan atau mismatch ini, tambahkan kapasitor yang menghubungkan kedua elektroda.
Filter RF dirancang mempunyai frekuensi cutoff 3450 Hz. Desain rangkaian proteksi high voltage adalah rangkaian clipping memakai transistor NPN dan PNP. Rangkaian proteksi dapat dilihat pada gambar di bawah. Next. Subsistem yang keempat yaitu penguat instrumentasi. Dan itu adalah rangkaiannya. Komponen yang digunakan sebagai penguat instrumentasi adalah IC tipe AD620. Dengan menggunakan rangkaian penguat instrumentasi ini, beda potensial dengan dua masukan akan dikuatkan. Besar penguatan dicari melalui persamaan yaitu G sama dengan 1 ditambah 49,4 Rg. Penentuan gain hanya menggunakan satu resistor saja, yaitu resistor Rg. Gain yang diinginkan sebesar 12,23. Memang tidak terlalu besar karena mempertimbangkan offset DC yang dihasilkan oleh elektroda. Resistor R1 dan R2 digunakan sebagai pembatas arus yang masuk ke dalam op-amp instrumentasi. Next. Subsistem yang kelima yaitu rangkaian right leg driver atau RLD. Sebuah resistor dipasang seri dengan keluaran op-amp inverting sebagai pembatas arus untuk safety bila terjadi short circuit. Nilai R0 yang bisa dipakai sekitar kilo ohm hingga 10 mega ohm. Desain RLD pada gambar 10 dengan menambahkan kapasitor C1 1 nanofarad pada feedbacknya untuk menghindari osilasi. Sebuah kapasitor C2 1 nanofarad dipasang secara paralel pada R0 pada RO. Digunakan untuk menambahkan impedansi total sehingga akan semakin aman bila terjadi short circuit. Dari percobaan mendalam, antara C1 dan C2 harus sama sehingga dapat bekerja normal pada frekuensi rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nuraini. Next. Untuk subsistem yang keenam ada rangkaian penguat AC. Desain rangkaian ini berupa sebuah kapasitor C digunakan untuk memblok tegangan DC dan melewatkan sinyal AC. Kombinasi CR akan membentuk filter high pass order pertama. Untuk rangkaian penguat AC ditentukan frekuensi cut-off-nya sekecil mungkin, yaitu 0,15 Hz. Nilai C1 dipilih 1 unifarad, nilai R1 didapat dari persamaan 2, yaitu Fc sama dengan 1/2 pi Fc. Nilai R1 didapat sebesar 1 mega. Penguatan maksimal op-amp non-inverting sebesar 200 kali melalui persamaan 3, yaitu V0 per V1 sama dengan 1 plus R3 per R2. R2 ditentukan 1 kilo didapat R3 sama dengan 199 kilo atau mendekati 200 kilo dengan trinpot R5 sebesar 20 kilo yang diseri dengan R2 untuk mengatur gain. Desain rangkaian ini memperhatikan spesifikasi op-amp, khususnya offset voltage internal op-amp. Oleh karena itu akan ditambahkan kombinasi rangkaian RC high pass order 1 yang sama untuk menghilangkan offset DC hasil dari penguatan. Secara lengkap, desain rangkaian penguat AC. Subsistem yang ketujuh yaitu low pass filter silent K dengan respon Butterworth order 6. Untuk rangkaiannya seperti berikut ini. Filter low pass dengan order ke-6 disusun dengan mengkaskadekan filter low pass silent K order kedua menjadi 3 stage, sehingga untuk setiap stage fungsi keluarannya akan sama. Akan terdapat 3 filter stage untuk order 6 low pass filter dengan respon Butterworth dengan nilai beta yang berbeda. Beta 1 sama dengan 1,93185, beta 2 sama dengan 1,4142, untuk beta 3 sama dengan 0,5176. Sehingga implementasi filter didapatkan dengan mengkaskade topologi filter silent K order 2 dengan 3 stage, di mana tiap stage mempunyai nilai beta yang berbeda. Yang kedelapan ada notch filter. Untuk rangkaiannya dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Notch filter dirancang untuk meredam sinyal noise akibat dari interferensi jala-jala pada frekuensi 50 Hz. Filter yang dirancang memiliki topologi twin T dengan besar penguatan unitas.
seperti pada gambar, memakai nilai kapasitor yang nilainya cukup mudah ditemukan di pasaran, yaitu C sebesar 4,7 nanofarad. Diinginkan Fc sama dengan 50 Hz, sehingga R dapat dicari dengan rumus R sama dengan 1/2 pi Fc dikali C. Subsistem yang ke-9 ada rangkaian penguat akhir. Sistem instrumentasi EEG ini dirancang sedemikian rupa sehingga keluaran rangkaian bersesuaian dengan masukan minimum dan maksimum dari ADC board Arduino, yaitu 0 sampai 5 volt. Jumlah penguatan pada blok diagram sebelumnya adalah gain sama dengan 12,23 dikali 201 sama dengan 2446. Dengan sinyal masukan antara minus 100 mikrovolt sampai dengan 100 mikrovolt, dan dengan gain sebelumnya akan didapatkan tegangan sebesar V-in minimum sama dengan minus 100 mikrovolt dikali 2446 sama dengan minus 0,2446 volt. Untuk V-in maksimum yaitu sebesar 100 mikrovolt dikali 2446 sama dengan 0,2446 volt. Gain didapat dengan mengatur perbandingan R1 dan R2, di mana R1 sama dengan R3 sama dengan 1 kilo ohm, R2 sama dengan R4 sama dengan 10 kilo ohm. Perancangan penguat akhir dapat dilihat pada gambar di samping. Subsistem yang ke-10 ada ADC atau microcontroller. ADC atau microcontroller adalah sebagai komponen pemrosesan data pada sistem instrumentasi medis ini, yaitu untuk mengubah data analog menjadi data digital sehingga dapat ditampilkan di PC atau personal komputer. Adapun yang bisa digunakan antara lain Arduino atau microcontroller Amiga. Bentuknya seperti ini. Dan untuk subsistem ke-11 ada PC atau personal komputer. PC atau personal komputer adalah komponen display untuk menampilkan data hasil pengukuran. Pada PC ini telah diinstal software yang sudah diprogram khusus untuk kepentingan instrumen medis ini. Cara kerja sistem alat instrumentasi medis elektroencephalograph atau EEG. Pertama, penyadapan sinyal EEG dilakukan dengan mengambil selisih potensial antara dua elektrode yang berbeda tempat. Elektrode tersebut ditempelkan pada permukaan kulit kepala dan kemudian masing-masing dihubungkan ke rangkaian proteksi untuk meminimalisir interferensi gelombang radio atau radiofrekuensi interference atau RFI dari kabel elektrode yang bisa bersifat sebagai antena dan mencegah high voltage yang membahayakan pasien dan instrumen. Yang kedua, sinyal dihubungkan ke penguat instrumentasi dan diperkuat, kemudian masuk ke rangkaian penguat AC untuk memperkuat sinyal serta menghilangkan efek dari tegangan offset sinyal DC yang ditimbulkan offset internal op-amp maupun offset karena efek non-polarisasi yang kurang ideal dari elektroda. Sedangkan rangkaian RLD dipakai sebagai umpan balik ke elektrode referensi supaya mengurangi tegangan mode common. Yang ketiga, selanjutnya sinyal EEG akan masuk ke rangkaian filter, yaitu rangkaian filter low pass dan rangkaian notch filter. Kedua filter tersebut akan meredam sinyal-sinyal yang tak dikehendaki termasuk sinyal noise. Yang keempat, pada tahap akhir sistem EEG ini, keluaran filter dihubungkan dengan penguat akhir sehingga sinyal yang dihasilkan sesuai dengan daerah operasi masukan ADC. Yang kelima, selanjutnya sinyal analog diubah menjadi digital oleh ADC. Data digital ini diolah dan dikirimkan microcontroller ke PC dan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. Hasil yang diharapkan, alat instrumentasi medis elektroencephalograph atau EEG diharapkan dapat bekerja sesuai rancangan dengan baik sehingga dapat membantu medis dalam merekam sinyal biolistrik yang dikeluarkan oleh otak untuk mengetahui kelainan pada otak, mengontrol lengan robot, mengontrol drone, mengkontrol
kursi roda dan mengkontrol suatu game. Instrumentasi EEG ini membutuhkan rangkaian op-amp yang telah kita pelajari pada elektronika 3, disertai dengan memberi penguatan yang cukup serta memperhitungkan noise-noise yang mengganggu. Setelah dilakukan pengujian diharapkan dapat menampilkan grafik frekuensi sinyal pada otak yang ditampilkan pada besi. Kesimpulannya, elektroencephalograph atau EEG merupakan peralatan yang digunakan untuk menangkap aktivitas di lapisan terluar atau cerebral cortex otak manusia. Alat ini terdiri dari rangkaian op-amp yang hasilnya akan ditampilkan pada besi. Otak manusia mengeluarkan sinyal-sinyal biolistrik yang bersifat ritmik dan terus-menerus. Karena frekuensi sinyal yang dikeluarkan kecil dan rentan terhadap noise, maka kita dapat menggunakan alat elektroencephalograph ini. Elektroencephalograph akan mengubah sinyal analog menjadi digital oleh ADC. Data digital ini diolah dan dikirimkan mikrokontroler ke PC dan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. Pembacaan grafik selama pengujian dapat terlihat karakteristik sinyal biolistrik otak setelah dilakukan analisis menggunakan FFT. Untuk daftar pustaka yang kelompok kami gunakan berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.